Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 2 Oktober 2023 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Bilangan. Bilangan pasal 16 ayat 1 dan ayat 3 saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Korah bin Yishar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang. Maka mereka berkumpul mengurumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu. Segala umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapa kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaah Tuhan?" Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Dari bahan firman Tuhan ini, tema kita berbunyi, berontak melawan Musa. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, memberontak melawan kejahatan atau kesalahan itu sangat baik dan positif. Memberontak tidak sekedar kritikan, tetapi suatu gerakan yang keras agar kesalahan dan kejahatan itu disingkirkan. Tetapi tidak jarang juga pemberontakan dilancarkan terhadap kebenaran untuk mencaplok kedudukan kekuasaan yang sah. Pemberontakan seperti ini dapat terjadi dalam kebersamaan melawan kejahatan atau melawan kebenaran dari pimpinan yang telah mendapat kuasa dan jabatan. Bahan renungan kita ini suatu pemberontakan yang diprakarsai oleh beberapa orang untuk menyingkirkan hamba Tuhan Musa sebagai pimpinan umat Israel. Mereka adalah Korah, Datan, dan Abiram. Rupanya gerakan pemberontakan ini sudah matang direncanakan. Mereka ini telah mengadakan rapat dan telah memimpin massa, menghimpun mereka 250 orang. Mereka orang-orang kenamaan, para pemimpin umat itu. Umat itu sudah begitu jauh dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian yang ditetapkan Tuhan dengan pimpinan Musa. Pembebasan Israel dari Mesir dan perjalanan menuju tanah perjanjian merupakan satu pembentukan umat yang telah direncanakan Tuhan dengan Abraham bapa leluhur umat itu. Sekarang nampaknya tidak jelas apa dasar pemberontakan itu. Hanya mereka merasa dirinya juga mampu memimpin umat itu seperti Musa. Dari segi kepintaran atau menyusun strategi peperangan, mereka merasa lebih pintar dari Musa. Karena itu mereka melihat Musa hanya meninggi-ninggikan diri saja. Karena itu sebaiknya Musa mengundurkan diri saja. Dan kepemimpinan akan diambil alih oleh mereka, yaitu Korah, Datan, dan Abiram. Dan mereka telah didukung oleh 250 pengikutnya. Ketiga orang ini memang sudah dikenal di tengah umat itu. Mereka adalah imam-imam dari keturunan Lewi. Secara mental, keadaan umat Israel di padang gurun sangat labil. Keluhan demi keluhan telah terdengar dari umat itu. Perjalanan berputar-putar seolah-olah tanpa tujuan.
tetapi Tuhan menuntun mereka sekaligus tuntunan itu sebagai guru yang mengajar muridnya, bagaikan bapa mengajar anak-anaknya untuk belajar, percaya, setia, agar bertumbuh dalam iman, mengandalkan Tuhan yang sekali-kali tidak akan meninggalkan umatnya itu. Karena itu, Musa selalu bertanya dan meminta hikmat dan tuntunan tangan Tuhan. Sikap Musa ini disepelekan oleh mereka yang memberontak ini, menganggap hal itu sesuatu yang otomatis terjadi. Itulah yang mereka katakan, segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapa kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaah Tuhan? Pemberontak ini lupa bahwa Musa ditetapkan oleh Tuhan melalui satu pergumulan dalam perdebatan antara Tuhan dan Musa, perdebatan yang keras, yang awalnya Musa menolak, tetapi akhirnya Musa pasrah pada panggilan itu. Menghadapi perlawanan ini, Musa tenang, sabar, meminta hikmat dari Tuhan, dan ternyata Tuhan membinasakan pemberontak-pemberontak ini, dan Musa tetap memimpin umat itu. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, Korah, Datan, dan Abiram menyebut Musa meninggi-ninggikan diri. Menurut Anda, sejauh mana kebenarannya itu? Yang kedua, pernahkah Anda melihat pemberontakan melawan kejahatan atau kesesatan? Yang ketiga, menurut Anda, bagaimana sebaiknya Musa menangani pemberontakan ini? Demikian saudara-saudara, kita merenungkan melalui aplikasi renungan ini dari 3 pokok ini. Mari berdoa. Bapa Surgawi yang mempunyai segala kuasa, Bapa mengatur perjalanan hidup kami. Karuniakan hikmat bagi kami, agar kami merasakan tuntunan tangan Tuhan, supaya kami tidak memberontak, mencari kuasa-kuasa lain untuk memimpin hidup kami, juga tidak mengandalkan diri sendiri. Kami berdoa untuk bangsa kami ini. Karuniakan hikmat di tengah-tengah bangsa kami dalam pimpinan Roh Kudus, agar kami terhindar dari kuasa kesesatan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.